Lapangan usaha yang paling banyak menggerakkan perekonomian daerah adalah pertanian. Sebelum adanya pemerintahan definitif di Abdia, luas lahan untuk pengembangan pangan terutama padi, terdapat lahan sawah seluas 16.450 hektar pada tahun 2003. Luas lahan keseluruhan di Aceh Barat Daya untuk lahan pertanian khusus tanaman padi mencapai 23.000 hektar pada tahun 2011 ini. Dengan demikian, pada tahun 2003 bisa dibayangkan betapa banyak lahan terlantar di kabupaten ini. Karena lahan produktif baik dengan menggunakan irigasi teknis, semi teknis, serta irigasi sederhana dan juga irigasi desa dan lahan tanah hujan hanya seluas 16.450 hektar. Dengan demikian, luas lahan terlantar mencapai 9.000 hektar yang belum dapat difungsikan sebagai lahan produktif pada masa itu. Perubahan APBK Aceh Barat Daya pun dilakukan dengan anggaran terbesar diperuntukkan untuk pengembangan sektor pertanian di Aceh Barat Daya. Untuk memantapkan manajemen pengelolaan pengembangan sektor pertanian di Aceh Barat Daya, pemerintah melakukan kegiatan studi banding ke sejumlah provinsi di Pulau Jawa yang telah memiliki penerapan sistem pertanian modern. Salah satu tujuan studi banding adalah Balai Besar Penelitian Benih Padi di Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Langkah pertama yang dilakukan pemerintah adalah mengadakan rapat pertama turun ke sawah, dan kegiatan ini menjadi agenda wajib ketika memulai musim tanam bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani di negeri Bersikupai ini. Rapat ini sendiri digelar saat musim tanam tiba, dan rapat sebelum turun ke sawah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang memang terus terjaga di kalangan para petani untuk dapat membahas berbagai hal menjelang tanam serentak. Rapat pertama turun ke sawah melibatkan seluruh masyarakat tani beserta kelompok-kelompok tani yang telah terbentuk, yang bertujuan untuk pemberdayaan kelembagaan petani yang diarahkan pada peningkatan fungsi kelembagaan dan peningkatan swadaya petani dalam mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi di lapangan. Terdapat beberapa kelembagaan petani yang mendapat perhatian pemberdayaan, di antaranya Kelembagaan P3A atau Perkumpulan Petani Pemakai Air, Kelompok Tani dan KTNA atau Kontak Tani Nelayan Andalan di berbagai tingkatan. Perhatian pemberdayaan juga ditujukan kepada pembentukan Brigade Pemburu Hama Babi. Pemberdayaan dilakukan dengan pelatihan, studi banding, magang, penyediaan pakaian seragam, termasuk pemberian insentif bulanan kepada Ketua P3A Kejurung Blang dan KTNA melalui dana program pembangunan Gampung atau PBG maupun dana taktis Bupati. Selain rapat sebelum turun ke sawah dilakoni oleh para petani sebelum memulai musim tanam, kegiatan gotong royong pun menjadi tahapan selanjutnya. Sebelum tanam serentak dimulai, di luas lahan seluruh Kabupaten Aceh Barat Daya mencapai 23.050 hektar. Karena gotong royong sebelum turun ke sawah bertujuan untuk melancarkan kegiatan tanam serentak dengan mengontrol kondisi lahan persawahan, terutama kesiapan dari saluran air. Bagi sawah yang telah memiliki aliran irigasi, baik teknis maupun semi teknis. Demikian juga dengan sawah yang hanya dialiri irigasi desa dan irigasi sederhana, serta lahan sawah yang masih mengandalkan hujan atau tada hujan. Adapun jumlah luas lahan berdasarkan masing-masing jenis aliran irigasi yang dimiliki, yaitu yang menggunakan irigasi teknis oleh 4 aliran irigasi yang ada di Aceh Barat Daya, yaitu irigasi Babahrot, irigasi Krung Susuh, irigasi Tangan-Tangan, dan irigasi Mangging di Krung Baru.
Keempat irigasi teknis ini mengaliri 5.487 hektar lahan sawah. Irigasi semi teknis mengaliri 5.158 hektar sawah. Irigasi sederhana memasok kebutuhan air untuk lahan sawah seluas 3.563 hektar. Sementara luas sawah yang masih mengandalkan irigasi desa mencapai 3.739 hektar. Lalu, luas sawah tadah hujan masih mencapai 5.105 hektar. Langkah selanjutnya, dilaksanakan kegiatan pembagian bibit kepada para petani yang telah menyiapkan lahan sawah dengan luas keseluruhan 23.050 hektar di masing-masing desa dengan membentuk kelompok tani yang tersebar di 18 desa persiapan, 132 desa definitif dari 20 kemukiman yang terletak di 9 kecamatan. Benih padi yang dibagikan untuk ditanam masyarakat dengan menggunakan benih padi varietas unggul nasional dan hibrida. Pada tahun 2008 dan 2011, Bupati Aceh Barat Daya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan mengganti semua benih padi yang ditanam masyarakat sesuai luas lahan. Benih yang diintroduksi sejumlah 342.775 kg pada tahun 2008 dan 343.073 kg pada tahun 2009. Lalu pada tahun 2010 meningkat mencapai 377.013 kg. Pencapaian pada tahun 2011 mencapai 706.500 kg dengan varietas Mira 1, Angke, Yuwono, Mauroke, Kurung Aceh, Bestari, dan Inpari yang langsung didatangkan dari Balai Benih Pertanian atau BBP Sukamandi, Subang, Jawa Barat. Guna mengkonvert dan memajukan sistem pertanian dari tradisional ke sistem modern, dilakukan mekanisasi pertanian secara penuh. Sejak tahun 2008 sampai dengan 2011 telah dilakukan pengadaan mesin-mesin pertanian dengan sumber dana utama adalah APBK Aceh Barat Daya, dana otsus, dan APBN. Pengadaan mesin-mesin pertanian yang diadakan diantaranya hand traktor 438 unit, traktor 4WD 14 unit, mini combine 1 unit, power thresher 229 unit, corn seller 8 unit, paddy riper 45 unit, alat tanam benih padi 8 unit, alat pengupas kacang tanah 10 unit, hand sprayer 135 unit, transplanter 1 unit, vacuum fryer 2 unit, power rider 175 unit, mesin pemotong jerami 8 unit, mesin pengaduk kompos 2 unit. Lun kantang petani, pecarenggan pecareng menyohasi kurang dari sekian, akan lun bayar dengan gaji lun yang ni maun. Oi maun kah? Selain pengadaan mesin-mesin pertanian, upaya dari program mekanisasi pertanian juga dilakukan dalam penerapan teknologi dalam menanam padi yang unggul, yaitu diterapkannya sistem penanaman padi yang mengacu pada System of Rice Intensification dalam pembangunan pertanian dan pemberdayaan petani selama kurun waktu 2007 sampai dengan 2011 telah dilakukan perkenalan dan memasyarakatkan teknologi System of Rice Intensification atau SRI melalui pendekatan acong atau adu carong.
pendekatan acong atau adu kepandaian para petugas dengan petani dalam menerapkan teknologi SRI yang hemat benih, hemat air, hemat tenaga, anakan banyak, produksi dan produktivitas tinggi ini telah menampakkan hasil, di mana sampai sekarang lebih dari 50% petani dan areal sawah telah menerapkan teknologi budidaya SRI organik. Lalu, langkah untuk memajukan pertanian yaitu mensosialisasikan bahwa lahan pertanian kita khususnya sedang sakit akibat penggunaan sarana produksi anorganik atau kimia secara berlebihan dan kurang terkendali, juga kurang bijak. Kondisi tersebut berdampak pada tumbuhnya pabrik-pabrik kompos secara swadaya dalam masyarakat dengan memanfaatkan jerami sebagai bahan dasar di samping limbah pertanian lainnya. Terjadinya penurunan intensitas dan kuantitas pembakaran jerami pasca panen padi. Lalu, dampak lain bertambahnya nilai bahan-bahan organik seperti jerami, limbah pertanian, kotoran ternak, limbah kelapa sawit dan kakao, limbah kayu, dan limbah penggilingan padi seperti sekam dan abu. Petani pun sudah mulai mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia baik untuk pupuk maupun pestisida. Lalu dilakukan pembekalan seputar pembuatan pupuk organik. Selain pembuatan pupuk organik, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya juga membuat kerjasama dengan Balai Pengkajian Bioteknologi atau BPPT, Kementerian Negara Riset dan Teknologi atau Ristek dalam hal pengembangan pupuk hayati mycorrhiza dalam rangka mendukung upaya peningkatan produksi, produktivitas, dan efisien. Dukungan infrastruktur memegang peranan penting. Kondisi infrastruktur dasar dalam bidang pertanian tanaman pangan relatif memprihatinkan. Di antaranya, jaringan irigasi yang rusak, sedimentasi saluran sangat tinggi, box sadap, box pembagi di berbagai jaringan banyak yang rusak dan tidak berfungsi. Sarana balai benih kurang tertangani dengan baik, demikian juga dengan penyediaan alat-alat mesin pertanian. Setelah sukses dalam program SRI atau ACONG, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya melalui Dinas Pertanian dan Peternakan membuat kegiatan Pilot Project Family Farming seluas 8 hektar dengan menggunakan alat tanam rice transplanter dan alat panen mini combine.
Keberhasilan tanam serentak musim tanam. Tahun 2011 di Kabupaten Aceh Barat Daya ditandai dengan dilaksanakan kegiatan panen raya yang puncak acaranya dicanangkan di Desa Gunung Cut, Kecamatan Tangan-Tangan pada tanggal 15 Juli 2011 yang dihadiri Dirjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia yaitu Insinyur Udoro Kasih Anggoro MS dan juga dihadiri Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Aceh Insinyur Asrin MP. Dan pejabat lainnya dengan hasil sampel ubinan diperoleh produktivitas berkisar 6 sampai dengan 7,80 ton per hektar. Dan hasil produksi rata-rata Kabupaten Aceh Barat Daya 6,50 ton per hektar. Kabupaten Aceh Barat Daya termasuk salah satu kabupaten yang berpotensi sebagai sentra produksi padi nasional sekaligus diharapkan menjadi kabupaten swasembada pangan nasional. Keberhasilan dalam panen raya tahun 2011 tak lepas dari pengembangan pertanian dari tahun ke tahun yang dimulai sejak tahun 2007. Sebelum Bapak Bupati Akmal jadi Bupati Aceh Barat Daya, hasil panen kami tidak memuaskan seperti yang hari ini. Sekarang panen kami pun makin membaik karena berkat keras kerjasama beliau membina petani kami, maka hasilnya pun memuaskan. Sekarang segala penyakit pun tidak ada dan bisa diberantas dengan segera.